Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Ustadz yakin teman-teman dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini teman-teman masih tetap belajar di rumah, tapi pesan Ustadz yang pertama adalah kalian harus tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tetap jaga kesehatan. Nah, untuk saat ini kita akan belajar di tema 1, tapi subtema 2. Nah, sebelum kita belajar subtema 2 ini, silakan teman-teman disiapkan dulu buku tulisnya. Kemudian disiapkan juga LKS-nya, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang silakan teman-teman disimak, dipahami apa yang Ustadz sampaikan. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan LKS tema 1. Dibuka pada halaman subtema 2. Sesuaikan dengan muatan pelajarannya sendiri ya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Di dalam muatan pelajaran PPKN ini nanti, kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Tetapi sebelum kita belajar lebih jauh, kita pahami dulu yuk apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha atau kegiatan bersama oleh beberapa orang guna mencapai tujuan tertentu. Kerjasama dapat dilakukan dengan siapa saja dan di mana saja, baik ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lalu, kenapa kita harus dianjurkan untuk melakukan kerjasama? Kerjasama mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya diantaranya yaitu, yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Manfaat yang kedua adalah, pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi ringan. Manfaat yang ketiga adalah, dengan melakukan kerjasama akan memupuk rasa kekeluargaan kita. Manfaat yang keempat adalah, dengan melakukan kerjasama akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Manfaat yang kelima adalah, dengan melakukan kerjasama akan memupuk rasa tolong-menolong. Dan manfaat yang terakhir adalah, dengan melakukan kerjasama akan tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan tentram. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Nah, contoh pekerjaan apa ya yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat? Contohnya banyak sekali. Pada kesempatan ini, Ustadz akan memberikan 3 contoh saja. Yang pertama adalah kerjasama membersihkan selokan. Contoh yang kedua adalah kerjasama membangun jembatan. Contoh ketiga adalah kerjasama menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, sikap apa yang harus kita kembangkan ketika kita melakukan kerjasama dalam keberagaman? Sikap yang pertama adalah
sikap toleransi atau sikap saling menghargai dan menghormati dengan orang lain. Sikap yang kedua adalah sikap saling menolong antar warga masyarakat. Dengan tetangga kita harus saling tolong menolong. Dan sikap yang ketiga adalah sikap saling mendukung antar warga masyarakat. Apabila warga masyarakat mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, yuk kita dukung bersama-sama secara maksimal. Teman-teman, setelah kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di lingkungan masyarakat, yuk sekarang kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Kita coba cari contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Tentunya teman-teman akan lebih tahu tentang contoh kerjasama ini. Pada kesempatan ini, Ustadz akan memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sekolah. Tentunya kita tahu kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi, menjaga kebersihan sekolah harus kita lakukan dengan kerja sama. Contoh yang kedua adalah ketika kita berada di sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Artinya, kita harus siap membantu teman tanpa membeda-bedakan. Dengan siapapun kita harus siap untuk membantu. Contoh yang ketiga adalah belajar kelompok. Ketika kita belajar kelompok, kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, sikap apa ya yang harus kita tunjukkan ketika kita bekerja sama dalam keberagaman? Sikap yang harus kita tunjukkan adalah yang pertama, menerima dan menghargai suku, budaya, agama, dan adat istiadat orang lain. Sikap yang kedua adalah tidak boleh meremehkan suku, budaya, agama, dan adat istiadat lain. Sikap yang ketiga adalah ikut melestarikan budaya Indonesia. Dan sikap yang keempat adalah menumbuhkan sikap tenggang rasa. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, gimana teman-teman dari penjelasan Ustaz tadi bisa dipahami ya? Nah, dari penjelasan itu tadi silakan teman-teman benar-benar dipahami dan kemudian teman-teman untuk lebih paham lagi nanti bisa mengerjakan tugas apa yang Ustaz sampaikan baik melalui grup WA ataupun nanti yang Ustaz sampaikan melalui video ini. Teman-teman silakan dikerjakan yang teliti, yang cermat, tidak usah buru-buru. Gitu teman-teman ya. Silakan dikerjakan dengan cermat, teliti, dan tidak usah buru-buru. Terima kasih teman-teman.